Shalom, keluarga besar GEI Hoki Emtong. Salam sehat selalu. Pandemi COVID-19 ternyata bukan hanya membawa pengaruh kepada soal kesehatan, soal ekonomi, namun juga kepada keluarga. Karena semua kebanyakan di rumah, maka sudah mulai timbul ketegangan demi ketegangan antara suami istri, orang tua anak, mertua, menantu, dan yang lainnya. Maka di bulan Oktober, bulan keluarga GEI Hoki Emtong tahun 2020, kita mengambil tema keluarga yang harmonis. Mari bersama dengan seluruh keluarga GEI Hoki Emtong, kita sama-sama mengikuti rangkaian demi rangkaian acara-acara yang ada, supaya kita bisa membina, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga menuju keluarga yang harmonis. Untuk membuka rangkaian acara-acara bulan keluarga tahun 2020 ini, hari ini kita mengadakan Family Ministry Celebration. Dan biarlah kita benar-benar boleh mengalami sukacita ketika kita mengikuti acara ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan memberkati acara demi acara di dalam bulan keluarga GEI Hoki Emtong tahun 2020 ini. Secara khusus juga untuk Family Ministry Celebration pada saat ini. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk memulihkan. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk membangkitkan, membangun kembali keluarga-keluarga yang ada saat ini, untuk menuju keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati setiap pembicara-pembicara yang ada. Tuhan memberkati setiap panitia-panitia yang ada. Dan Tuhan juga yang akan memberkati untuk jaringan-jaringan yang ada, karena acara-acara ini dilakukan secara virtual. Ya Tuhan, sekali lagi, Engkaulah yang menciptakan lembaga keluarga, maka kami percaya Engkau pula lah yang akan memberkati akan keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Dan biarlah Tuhan juga berperkara, bekerja secara luar biasa untuk membuat keluarga-keluarga yang ada, secara khusus di GEI Hoki Emtong, sungguh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bertumbuh, keluarga yang memperkenan hati Tuhan. Dengarkan setiap seru doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra di dalam Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami membuka rangkaian acara bulan keluarga GEI Hoki Emtong tahun 2020 ini. Dan secara khusus juga membuka acara Family Ministry Celebration pada hari ini. Amin. Mari keluarga besar GEI Hoki Emtong, kita sama-sama mengikuti acara Family Ministry Celebration ini. Kita ikut memuji Tuhan ketika puji-pujian itu benar-benar diberikan kepada setiap kita. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Kepada
darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik.
感谢主，因为他有说不尽的恩赐。我在福音堂从1961年到现在，将近60年了。很少有人像我这样一出神学就到一个教会，从年轻做到老。所以我看见这个教会的增长，从少到多，从小到大，从近到远，都是神的恩典。正像圣经所说的，上帝以恩典为我们年岁的冠冕，使我们的路径都滴下了自由。满山群羊，神的照顾。春天一来的时候，花开，鸟鸣，四季充满了春的气息。福音堂也是这样。中国人相信树谷1年，树木10年，树人100年3代。音乐家、思想家、文学家，他们都要经过3代。但是中国人相信树文呢，要1000年。世界上最古老的国家就是中国，它有5000年的历史，所以我们从其中可以吸取许多的精华。那么中国人是以农立国，以家为本，所以他注重农业。因为月球环绕地球1圈就是1个月，地球环绕这个太阳1圈就是1年。那中国人用的是阴历，就是月绕球，不是阳历，是地球绕着太阳。所以中国人12个月以后呢，还少了1个月，4年以后就加1个月，叫做闰月。所以中国人一般来说呢，到了80岁的时候，他等于是82岁，叫做加闰82。那么人结婚呢，25年叫云婚，50年叫金婚，金婚以后60年、70年、80年就是钻石婚。所以我们感谢主，一个呢注重历史的人，他跟不注重历史的人不一样。因为一个不看重历史的人，他不可能创造历史。所以我们要写下历史，我们必须成为一个真正尊重历史的人。那福音堂从1923年开始在板桥南，但是实实在在福音堂的年龄，从正式开始有一个自己的堂会，有自己固定的牧师，郑灵芳牧师，1951年。那1951年以后呢，教会曾经发生一个很大的变动，就是郑灵芳牧师把他的学生许真正牧师从香港请过来，请他在还没有来以前先做牧师才来。但是来了以后，他本来打算放下福音堂交给许牧师，他要办学校，但学校办不成，结果他离开了。他到香港去办了播道神学院，后来播道神学院出了很多人才，他就把播道神学院搬到美国，在圣荷西开他的播道神学院，开他的海外神学院，所以也栽培了很多的学生。他的学生的强处在那里，每一个学生都要会弹琴，都要会唱诗，都要会讲道，所以神很赐福他的学校。那福音堂呢，因为他所建的根基非常好，所以福音堂发展的非常好。1961年我到福音堂，61年的时候不久，许真正牧师就离开了。64年初，他搬到三宝龙，那么教会就要我做牧师。那个时候我刚刚在教会做了传道3年。那么我在考传道的时候呢，有3个考官是给嘉义的，张东和、
李明传跟那个李显慧3个人考我，考完了以后，他说你不必再考了，你可以做牧师。所以我没有再考，3年以后我就立刻做牧师。谁给我案例呢？有几十位牧师来案例，但其中一位带领的人就是济州的牧师，就是马浪神学的创办人。那么当时呢，我第一天12月4号我结婚，11号我就做牧师。那么师母是洪约翰长老写信到新加坡，请他的妈妈把她嫁给我，因为福音堂传道人如果没有结婚不可以做牧师。感谢主，我就这样做了牧师，做到现在。那福音堂呢，蒙神的恩典，用一个非常奇妙的制度，就是福音广传、中央集权跟长老智慧，英文叫做 Evangelistic, Episcopal and Presbyterian。所以我们的计划是中央集权的时候也是分治管理。所以一个袋子，一口袋子，一张桌子，一颗脑子。一口袋子就是有钱大家一起用，不能没有私家的产业，没有私产，没有自己的财政。第二就是一张桌子，什么事情都拿到桌面来谈，不可以有桌下的交通。第三就是一颗脑子，我们所决定的事情不可以改。所以我们可以有将近200位的执事长老，但是长执会只有1个。那么每一个地方都有地方的牧师在负责，还有地方的传道长老执事在推动圣工，有许多侍奉神的人一起合作。所以我们整个教会的制度就是中央集权、分治管理、财政统一、广传福音。那我们根据什么呢？以弗所书第4章，在那边说，教会是建在旧约跟新约的基础上，就是建立在这个使徒跟先知的基础上。那么我们以耶稣基督为中心，我们开始传福音。牧养教会，栽培信徒，以后呢，这个轮就转了，从少到多，从近到远，从小到大。那我们相信大的非常非常壮观，小的非常宝贵美丽。印尼话叫做 yang besar itu agung, yang kecil itu yang besar itu megah。有个基督印的，那我们就这样在你中有我，我中有你，把教会建立起来。那教会就变成一个家庭，一个大家庭。我们的上帝是我们的父，他超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。就好像众人说的：“道者放之可弥流河，收之可退长于民。”道可道非常道，名可名非常名。所以我们要把主的道讲得清楚，让主的名被高举，教会就这样建立起来了。那我们要脱离做婴孩，因为我们做婴孩的时候，保罗说，我们做小孩子讲孩子的话，我们用孩子的思想想自己，我们的意念像孩子一样。直到我们长大成人，我们就把孩子的事都忘记了。所以如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。所以我们注重在家庭里面一定要有爱，父母对儿女们的爱，夫妻之间的爱，还有兄弟姐妹彼此的相爱，这样就把家庭建立起来。然后我们用家庭的更新去更新整个世界。在这个情上，我们注重2个 QQ， 就是 quantitative quality 跟 qualitative quantity。如果我们有量，
要提升它的质。我们有好的质，要加添它的量，所以有质的量跟有量的质是我们追求的目标。那我们教会从1951年在这个地方开始，到现在快要60年，快要70年了。那到了教会建立成功以后呢，是1954年，4年以后我来福音堂，所以在70年里面，我在福音堂有60年。有人说为什么陶牧师做得这样久？我的回答很简单，因为长子弟兄姐妹很爱我，所以你的牧师要在教会久，你们要爱你的牧师，神就赐福你的教会。因为谁尊重主，也尊重主的仆人，那么神也尊重那个人，也赐福给他。在整个教会这个家庭化跟家庭教会化的环境里面，我们要做到几件事情：要全家归主，每一个人都信主；全家爱主，每一个人都真心的热爱我们的主，报答主的恩典。第3，全家侍主，每个人出来服侍主，所以不可以有闲散的人。我们每个人都要努力来做成主的工作。我们感谢主，我们教会不但有人为我们来筹划，以后呢有人来分析，有人分析以后呢，就有人来做那个方案，以后就可以试行。从试行以后，我们就开始衡量我们所做的好不好。我们是管理的方法周全不周全，以后我们就发展新的。所以我们从开始布道以后，到建立一个堂会，必须经过一个相当长的时间。但感谢主，今天教会成为大的家庭。教会家庭化跟家庭教会化，愿上帝赐福给我们，在这个计划跟侍奉里面有份。阿们。Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Cucu kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang cucunya pasti tidak akan meminta-minta,
Allah telah merancang keluarga untuk menjadi komunitas yang mengajarkan kebenaran Allah, agar berkatnya diteruskan dari generasi ke generasi. Keluarga merupakan tempat persemaian iman yang sangat kondusif bagi anggota keluarganya. Mark Holman di dalam bukunya Church Plus Home berpendapat, Anda lihat di mana Allah ingin iman dibangun? Di rumah. Rumah selalu dimaksudkan oleh Allah sebagai tempat utama di mana iman dihidupi, dibicarakan, dan dipelihara. Penelitian membuktikan apa yang terjadi di dalam rumah lebih berpengaruh daripada apa yang terjadi di gereja. Jadi, peran orang tua sangatlah penting. Orang tua adalah pengaruh utama bagi perkembangan iman anak-anak. Orang tua adalah pendidik primer, bukan gereja ataupun sekolah Kristen. Orang tua dalam hal ini ayah, sebagai pemegang perjanjian atau covenant, bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disinilah gereja sebagai komunitas orang percaya terpanggil untuk menjadi partner orang tua dalam memperlengkapi, memuridkan, dan menegaskan ulang tentang peran orang tua untuk mengajarkan kebenaran Allah. Memang, baik gereja maupun keluarga memiliki tugas dan peranannya masing-masing, tetapi tidak ada dikotomis di antara keduanya. Yang ada justru terjadinya simbiosis. Keduanya saling membutuhkan, mendukung dan mempengaruhi. The family needs the church needs the family. Terkait visi Gye Hock Im Tong yang berbunyi, menjadi sebuah gereja yang berkenan di hati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik baginya, mencapai kuantitas pelayanan yang berkembang, agar dalam dinamikanya dapat menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja bagi kemuliaan Allah. Saya garis bawahi, menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja. Dalam hal menggerejakan keluarga, Family as Church, kita menyadari bahwa keluarga Kristen adalah satu bagian kehidupan yang kecil, mikroorganisme, dari komunitas iman yang lebih besar, di mana mereka belajar dan menghidupi firman Allah. Meminjam istilah Jonathan Edwards, keluarga Kristen adalah miniatur gereja, a little church. Tujuan utama dari menggerejakan keluarga adalah untuk memperlengkapi orang tua, supaya mereka dapat memuridkan anak-anaknya atau anggota keluarganya di dalam konteks hidup sehari-hari. Sehingga dalam keseharian hiduplah seluruh anggota keluarga menyembah Tuhan, memuridkan serta memberikan makanan rohani, dan semuanya menjalankan penginjilan. Dalam hal mengkeluargakan gereja, church as a family, kita akan melihat suatu dinamika bergereja untuk lebih menjadikannya seperti sebuah keluarga. Tujuan utamanya adalah untuk menolong umat Allah, supaya satu sama lain bisa dipertalikan, get connected, sebagai sebuah keluarga. Gereja mempertumbuhkan anggotanya di dalam kerangka relasi multi generasi yang beragam. Gereja menjadi sebuah keluarga dengan memperlengkapi anak-anak, remaja, pemuda dewasa, pria, wanita, pasutri, keluarga, usinda, sampai pelayanan kedukaan. Be a family by equipping people. Menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja adalah fondasi pelayanan yang komprehensif. Mengapa dikatakan demikian? Sebab jika gereja hanya menekankan salah satu aspek saja, maka akan terjadi ketimpangan. Dengan menetapkan fondasi pelayanan yang komprehensif seperti inilah, diharapkan gereja dan keluarga dapat bertumbuh bersama-sama semakin serupa dengan Kristus, Christ likeness. Visi Gye Hock Im Tong dijabarkan dalam rumusan misi. GI hadir dengan basis pelayanan kota besar untuk menjangkau, memenangkan, melayani, dan memuridkan keluarga
serta mengutus mereka menjadi pengemban misi kerajaan Allah di muka bumi. Dalam menjalankan model pelayanan keluarga yang memperlengkapi, maka GII serius untuk memuridkan keluarga yang menghasilkan profil murid. Murid. M. Menerima anugerah keselamatan Kristus. Penyembahan. U. Untuk terus bertumbuh dalam karakter atau pemuridan. R. Rindu dibangun dalam komunitas atau persekutuan. I. Ingin melayani dari dan untuk keluarga atau pelayanan. D. Dapat menunjukkan totalitas kesaksian atau penginjilan. Visi misi terfokus pada moto GII Hoc Im Tong, mentransformasi keluarga untuk mentransformasi dunia. Dengan moto ini, kita meyakini bahwa strong families make strong churches, strong community, strong nation, and strong world. Dengan demikian jelaslah, transformasi haruslah bermula dari keluarga. Karena dampaknya akan terus bergulir ke gereja, komunitas, bangsa, bahkan sampai seluruh dunia. Dengan menetapkan Family Equipping Ministry Model sebagai model pelayanan yang akan diterapkan di GII Hoc Im Tong, berarti kita sedang memasuki suatu proses yang secara intensional dan persisten yang terus-menerus menyelaraskan kembali proklamasi dan praktek kehidupan berjemaat. Dalam hal ini terfokus kepada orang tua, sehingga orang tua bisa menyadari, dilatih, dan dapat dipercayakan tanggung jawab sebagai pribadi utama yang memuridkan anak-anak mereka. Family Equipping Ministry mempertahankan segmentasi umur dalam setiap program dan kegiatannya. Dan dalam konteks GII Hoc Im Tong, kita akan mengalami kesulitan tersendiri kalau menghilangkan segmentasi umur. Dengan tetap mempertahankan segmentasi umur ini, anak, remaja, pemuda dewasa, usinda, kita justru akan memperkaya satu dengan yang lainnya. Hanya saja, perlu dilakukan perpaduan dari semua segmentasi umur yang ada, supaya berintegrasi, bersinergi, dan berkolaborasi. Family Equipping Ministry Model memiliki 3 unsur utama yang dapat mempengaruhi perkembangan spiritualitas keluarga-keluarga jemaat GII. Yaitu pertama, katalisator, kedua, konten, dan ketiga, konteks. Yang pertama, katalisator. Sebagai katalisator, gereja bertanggung jawab untuk memperlengkapi dan memuridkan orang tua melalui 4 tahap. Yang pertama, murid proyektif adalah tahap di mana gereja mencari orang tua yang dapat dijangkau dalam pemuridan. Yang kedua, murid prospektif adalah tahap di mana gereja mulai memuridkan orang tua melalui care group dengan sistem pembelajaran dan kurikulum tertentu. Misalnya saja Growing Kids God's Way. Sehingga para orang tua menyadari akan tanggung jawabnya untuk menggerejakan keluarganya. Yang ketiga, murid proaktif adalah tahap di mana gereja secara terus-menerus menjaga seluruh keluarga yang sedang dimuridkan untuk bertumbuh sampai tahap di mana orang tua, terutama ayah, berkomitmen untuk memuridkan keluarganya. Yang keempat, murid produktif adalah tahap di mana gereja mengutus keluarga-keluarga yang sudah dimuridkan sebagai mitra gereja dalam memuridkan orang tua lain yang masih berada pada tahap murid prospektif. Kedua, konten. Konten merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pembelajaran pemuridan keluarga. Konten itu identik dengan kurikulum sebagai sarana untuk menciptakan serangkaian pengalaman belajar dalam rangka memperlengkapi keluarga Kristen dan memuridkan para orang tua GII Hoc Im Tong dari tahap ke tahap. Pertama-tama,
Gereja perlu menyusun pedoman tentang bagaimana menggerejakan keluarga, church guide, dan mengkeluargakan gereja, family guide. Selain pedoman, gereja menerapkan bahan-bahan yang telah disusun dalam paket PKK, Pohon Keselamatan Keluarga, dalam menginjili seluruh anggota keluarga inti, keluarga besar dari generasi ke generasi. Gereja juga menyusun kurikulum berkelanjutan yang disesuaikan dengan hari-hari gerejawi dalam bentuk bahan renungan, bahan care group, bahan family care, dan bahan-bahan lainnya yang sesuai. Gereja juga dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang menawarkan kurikulum atau paket-paket pembelajaran dalam memperlengkapi keluarga-keluarga GI Hock Im Tong dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketiga, konteks. Konteks meliputi lingkup nasional regional, lokasi, komunitas, dan keluarga. Semua pelayanan akan diintegrasikan, disinergikan, dan dikolaborasikan di bawah payung makro Family Equipping Ministry Model. Sebagai penutup, Charles Sell mengingatkan, gereja tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam dunia ini seandainya gereja tidak melibatkan keluarga atau home dalam memainkan peran penting dalam Christian nurture. Sebaliknya, keluarga atau home tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya tanpa instruksi, dukungan, dorongan, dan persekutuan gereja lokal. Kiranya GI Hock Im Tong akan menjadi gereja yang berdampak kepada dunia yang terhilang ini melalui keluarga-keluarga yang dimuridkan dalam ketaatan jemaat terhadap amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Pohon Keselamatan Keluarga adalah sebuah pemetaan atau gambaran untuk kita beraksi mengabarkan anugerah keselamatan dalam keluarga. Berikut panduannya. Dalam Pohon Keselamatan Keluarga ini, kita akan bersama-sama melihat siapa saja yang sudah menerima anugerah keselamatan dan yang belum, sehingga kita rindu agar mereka dapat menerima anugerah terindah dari Tuhan. Saudara dapat mengisi kotak me dengan nama saudara dan kotak istri atau suami dengan nama pasangan Anda, lalu lanjutkan mengisi nama kakak, adik, dan seterusnya. Setiap kotak memiliki 4 simbol dan silahkan saudara berikan tanda pada setiap simbol tersebut. Wujudkan pohon keselamatan keluarga dengan 5 gaya hidup: smile, share, care, pray, and love, sehingga pohon keluarga kita bisa berakar dengan kuat, bertumbuh, dan berbuah. Sebagaimana pohon yang harus diberi nutrisi untuk bisa bertumbuh dengan sehat dan subur, demikian pula keluarga kita. Mari kita bersama-sama memupuk iman dan memeliharanya dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam keluarga kita. Terima kasih Tuhan, Kau beri keluarga tempat kami berdoa dan juga berkarya. Pengampunan dan kasih berlimpah di dalamnya. Sukacita bersama, rumah bagi semua. Ingatlah selalu berdoa dalam setiap pergumulan. Ingatlah juga untuk berkata
percaya dan andalkan Tuhan. Ayo kita berdoa dengan penuh setia, memohon penyertaan Tuhan bagi keluarga kita. Ayo kita berkarya dengan kuasa Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan menjadi keluarga yang beriman. Ayo kita berdoa dengan penuh setia, memohon penyertaan Tuhan bagi keluarga kita. Ayo kita berkarya dengan kuasa Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan menjadi keluarga yang beriman, menjadi keluarga yang beriman. Mari ikuti setiap kegiatan yang ada di Bulan Keluarga yang diselenggarakan di lokasi masing-masing. Nantikan juga sebuah film pendek tentang keluarga oleh Teater Koramdeo di bulan Oktober ini. Jangan sampai terlewat ya. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
bahagia, jadi keluarga Allah. Saudara sekalian, selamat memasuki bulan Oktober di tahun ini. Dan setiap bulan Oktober, gereja kita mencanangkan menjadi bulan keluarga. Di dalam tahun ini, di bulan Oktober ini kita memiliki sebuah tema khusus, yaitu keluarga yang harmonis. Ini berangkat daripada keprihatinan kita, daripada kesulitan yang dialami oleh begitu banyak keluarga pada hari-hari ini oleh karena kondisi situasi COVID-19 ini. Ada banyak keluarga yang terdampak oleh karena situasi ini. Ada banyak konflik yang terjadi di keluarga, besar ataupun kecil konflik itu tetap mempengaruhi akan kehidupan keluarga kita. Itu sebabnya hal keharmonisan keluarga adalah menjadi satu perhatian yang khusus oleh gereja kita. Dan kita bersyukur oleh karena family ministry kita dan panitia itu sudah mengembangkan semacam pelayanan yang khusus di bulan Oktober ini, berupa ibadah tetapi juga berupa family talk, dan juga begitu banyak acara-acara bulan keluarga yang akan diadakan di lokasi masing-masing. Memang situasi kita terbatas, kita tidak bisa menyelenggarakan itu secara offline, dan mayoritas itu kita kerjakan secara online. Tetapi saya rasa itu tidak akan mengurangi harapan kita bahwa pelayanan keluarga kita dan hidup keluarga kita masing-masing akan menjadi semakin harmonis di bulan Oktober ini. Kiranya kita akan mensukseskan bersama akan bulan keluarga ini, supaya setiap kita akan menemukan Tuhan bekerja di bulan khusus ini. Supaya setiap orang tua, setiap anak, setiap pribadi dalam rumah tangga kita akan menemukan akan Tuhan menolong kita hidup dan berkontribusi kepada keharmonisan keluarga kita masing-masing. Mari kita akan mohon pertolongan Tuhan. Saya undang kita berdoa bersama. Bapa di surga, sekarang kami datang kepadamu. Tuhan tahu segala pergumulan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Ada berbagai masalah yang kami hadapi, baik itu besar ataupun kecil, dan bahkan itu mungkin juga karena dampak daripadanya COVID-19 ini. Dan dengan segala macam kesulitan yang luar biasa dialami oleh keluarga demi keluarga, kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi para orang tua, bagi para pemuda, bagi para remaja, bahkan anak-anak dalam rumah tangga kami. Tuhan memberikan pertolongan, entahkah itu kesulitan, tantangan yang dihadapi berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan komunikasi, berhubungan dengan berbagai macam aspek dalam hidup rumah tangga kami. Bahkan juga mungkin berhubungan dengan iman, percaya kami, kedewasaan iman, berhubungan dengan mentalitas kami yang hari ini terganggu oleh karena situasi yang ada. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberi pertolongan kepada setiap pribadi di dalam rumah tangga kami, bagi setiap orang tua, bagi setiap ayah, setiap suami, setiap istri, setiap mama, dan juga untuk setiap anak-anak di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberikan pertolongan. Kiranya roh Tuhan akan bekerja, memberikan keharmonisan itu di dalam konteks hidup keluarga kami, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, mungkin ada begitu banyak frustasi, ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kemarahan yang terjadi. Kiranya roh Tuhan bekerja dengan cara-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari anggota keluarga kami, tidak ada satupun dari keluarga kami yang mengalami kesulitan terus-menerus, tetapi Tuhan akan membuka jalan, membuka pertolongan-Mu, sehingga sungguh ada kelegaan, sungguh ada pertolongan bagi setiap keluarga kami. Dengarkan doa kami berdoa supaya bulan keluarga ini sungguh menjadi berkat dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Tuhan Yesus, Kepala keluarga kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, di bulan keluarga ini kami mengharapkan setiap saudara akan diberkati lewat semua pelayanan yang ada, baik nasional ataupun pelayanan di lokasi masing-masing. Kiranya kita mengalami pertolongan Tuhan di bulan keluarga ini. Setiap saudara pastikan kita mengalami pertolongan itu. Kiranya semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita akhiri rangkaian acara kita hari ini. Dan mari kita mohon berkat dari Tuhan. Arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan sukacita Roh Kudus ada pada saudara dan keluarga.
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.